Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, hari ini Michelle dan Saina kembali lagi ke sesi HCWC, Heartfelt Conversation with Chena ya. Keren banget. HCWC ini yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya nih ya, Shell ya? Iya, paling seru soalnya kan. Nah, di HCWC kali ini kita mau ngomongin apa nih, Shell? Udah tahu belum nih apa yang kita omongin hari ini? Kayaknya langsung di-spill aja kali ya, karena tadi pendengar kita nih pada kepo semua gitu kan. Ya, jadi guys, hari ini kita mau ngomongin ya, hari ini kita mau mencurahkan isi hati kita gitu ya, tentang life lessons, pelajaran hidup nih. Berat ya. Sebenarnya kita udah pernah ini sih, pernah juga ngebahas ini, tapi itu di podcast yang biasa, bukan yang HCWC. Nah, kali ini nih di HCWC nih ya, perdana nih ya, kita Saina dan Misha mencurahkan isi hatinya tentang pelajaran-pelajaran hidup yang didapat selama kita hidup 18 dan 19 tahun ini. Jadi ya, semoga aja apa yang kita rasakan gitu ya bisa nyampe gitu ke kalian gitu ya, perasaan kita ya. Iya, dan siapa tahu juga mungkin pelajaran hidup yang kita punya tuh sama juga gitu kan, kayak pendengar-pendengar kita gitu. Terus kayak, karena aku rasa namanya pelajaran hidup tuh walaupun orangnya beda, kadang yang kita rasain tuh sama gitu loh. Ya, karena ya sama. Pada umumnya manusia merasakan itu gitu nggak sih kadang-kadang. Jadi langsung aja kali ya, coba kita curahkan ya isi hati kita. Kalau misalnya dari kamu nih, apa sih yang pelajaran hidup yang baru kamu dapetin? Karena kan waktu itu kita pernah ngebahas dan waktu itu sama waktu sekarang kan pasti beda dong ya. Terus kan udah setelah sekian lama ya gitu ya, waktu berjalan, hari-hari bertambah gitu ya, kan pasti banyak banget kejadian baru lagi yang kamu dapetin. Terus banyak banget orang-orang yang ngebantu kamu atau ngasih kamu pelajaran hidup dan lain sebagainya. Coba dong di-spill nih ke para pendengar kita nih. Berarti ini yang baru-baru ini ya? Terserah sih, makanya entah baru-baru ini atau beberapa hari belakangan, atau mungkin setelah kamu setelah kita rekaman yang waktu itu. Pokoknya jaraknya dari yang setelah kita rekaman waktu itu sampai sekarang itu kan lama banget ya. Lumayan lama tuh ya. Sebenarnya ada sih yang baru-baru ini yang sebenarnya gini. Sebenarnya semua aku rasa ya, semua life lessons yang aku punya tuh itu udah dari sejak lama, dari aku kecil udah dikasih tauin terus, tapi kayak baru sadar dan bener-bener merasakan esensinya tuh sekarang ini gitu, pas udah beranjak dewasa gitu kan. Tapi biasanya kita kalau udah mulai dewasa tuh kita baru kayak oh iya ternyata dulu katanya si ini bener ya, bener ya gitu kan. Baru sadar, baru ngerasain. Ya, jadi sebenarnya aku rasa semua life lessons ini udah ada dari zaman aku kecil gitu ya, tapi baru bener-bener aku bener-bener pelajarin, bener-bener dimaknai banget tuh sekarang ini gitu kan. Mungkin apa tuh? Yang pertama tuh aku ada gini, kayak nggak semua orang tahu apa yang kita ketahui dan nggak semua orang paham apa yang kita pahami. Nah, maksudnya di sini adalah gini ya, sama dengan jangan sombong gitu sih sebenarnya. Itu yang paling singkat gitu ya. Ini sebenarnya agak diperpanjang kata-katanya ya, karena sebenarnya gini, story time gitu. Story dibalik kenapa aku mendapatkan pelajaran ini gitu ya, karena dulu gini. Sebenarnya ini waktu aku masih kecil sih kejadian ya, aku lupa juga karena apa. Jadi kayak mamaku tuh lagi ngomong apa gitu kan, aku lupa nih. Terus abis itu aku tuh nanggepin gitu kan, kayak ngejawab gitu. Terus abis itu aku bilang, ih masa gitu doang nggak tahu sih, aku bilang gitu kan. Nah, terus tiba-tiba bapakku ngomong gini, nggak boleh sombong, kamu nih nggak semua orang tahu apa yang kamu ketahui dan nggak semua orang paham sama apa yang kamu pahami gitu kan. Walaupun itu kayak intinya dia ngomong walaupun itu kayak
kita ngerasa itu kan hal yang biasa banget, pasti semua orang tahu lah gitu, tapi ternyata kenyataannya tuh gak kayak gitu kan. Pasti ada aja yang menurut kita itu hal yang biasa banget, tapi menurut orang lain tuh itu baru pertama kali mereka ketahui gitu kan, baru pertama kali mereka denger hal itu gitu. Jadi makanya kayak dari situ sampai sekarang gitu ya, aku ngerasa kayak oh iya sih, bener juga sih, apa yang menurut aku gampang atau normal atau udah biasa lah ya, bukan apa-apa lagi, bisa aja itu buat orang lain itu suatu hal yang spesial, suatu hal yang baru, suatu hal yang emang itu new experience banget buat mereka gitu. Jadi ya dalam kata lain gitu ya, singkatnya adalah jangan sombong gitu guys, karena menurut kita itu biasa tapi menurut orang lain tuh luar biasa gitu sih. Aku juga jadi inget deh waktu kita kelas berapa sih yang kita lagi foto rame-rame tuh Shell ya. Jadi kan waktu itu teman kita punya, jadi itu kita punya teman yang bisa dibilang tajir sangat ya, tajir melintir ya. Nah terus dia tuh ini banget, nggak ini banget sebenarnya, gimana ya bilangnya ya. Pokoknya karena dia tajir gitu ya, jadi HP yang keluaran terbaru tuh dia udah punya gitu ya kan. Nah selalu update lah ya. Nah kebetulan waktu itu kan kita mau foto bareng-bareng seangkatan. Habis itu pada bilang dong, yang pakai yang HP-nya bagus, HP bagus. Nah si teman kita ini HP-nya nih baru kan, HP paling baru. Terus ya kalau keluaran terbaru ya kameranya pasti oke gitu ya kan. Nah tapi tuh teman-teman kita yang lain tuh bilangnya tuh bukan merek HP-nya, mereka bukan bilang merek HP-nya Shell, mereka bilangnya jenisnya ya, tipenya ya. Oh ya. Nah itu aku selalu Shell, itu apaan? Terus ada teman kita yang bilang itu HP terbaru keluaran ini. Terus kita langsung oh itu. Terus kita ketawa, terus kita langsung untung kita nggak tahu, terus kita ngomonginnya tuh berdua gitu. Coba sama yang lain udah diketawain kali ya. Iya makanya kayak karena aku baru nyadar kalau pada saat itu sebenarnya itu HP tuh sangat terkenal gitu kan. Iya karena baru banget kan, terus iklannya di mana-mana. Iya. Tapi aku sama Sana itu bener-bener nggak tahu gitu kan, makanya orang-orang tuh pada pas tahu si teman kita ini punya HP itu, orang-orang tuh pada kayak dia punya HP ini loh, yang ini terus habis itu keluaran ini warnanya ini dan lain sebagainya gitu kan. Kalau mereknya ya kita tahu gitu, tapi ada tipenya itu lah kita nggak tahu apa yang bikin HP itu spesial dan beda dari yang lain itu kita nggak ngerti gitu kan. Makanya pas orang lain pada terwah-wah sama itu, aku sama Sana kayak emang itu HP apaan sih? Kita masih ngengong woy. Kan kita nanya itu apaan, karena tuh mereka bener-bener bilangnya keluarin dong ini lo gitu. Apaan tuh itu terbaru. Terus bener banget sih itu pelajaran hidup pertama yang Michelle bilang tadi tuh ini bisa disambungin ya Michelle ya. Mungkin menurut beberapa orang kalau misalkan saat itu ada orang lain yang mikir Sana sama Michelle masa nggak tahu sih itu kan HP keluaran terbaru bla 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 gitu. Ya sebenarnya sih nggak semua hal yang kalian tahu itu orang lain juga harus tahu gitu. Sebenarnya bukannya kudet atau apa ya, karena kan ada hal lain yang mungkin jauh lebih penting yang perlu diketahui lebih dulu gitu ya. Jadi ya mungkin orang-orang lebih ngikutin berita yang lagi heboh dibandingkan ngikutin iklan HP terbaru gitu, ngerti nggak sih? Dan dunia tuh luas ya, interest orang tuh beda-beda gitu. Betul banget. Jadi, kayak misalkan si A ini tuh interestnya di olahraga gitu misalnya, tapi kalau si B ini interestnya tuh misalkan di mobil-mobilan, motor-motoran gitu kan, itu kan beda gitu. Jadi otomatis aja pasti mungkin si A nggak bakalan paham soal mobil atau motor, nah si B juga nggak bakalan paham gitu soal olahraga. Jadi karena kita banyak banget di dunia ini tuh berbagai interest yang manusia pada tekuni gitu ya. Jadi makanya bisa aja si A itu nggak ngerti soal yang ini itu gitu kan, si B juga nggak ngerti gitu, tapi taunya yang ini itu dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ya harus dipahami aja gitu guys. Jadi nggak semua orang
tahu apa yang kamu ketahui dan paham apa yang kamu pahami gitu. Betul banget ya. Oke, itu tadi pelajaran hidup pertama dari Michelle ya. Kalau misalkan dari aku nih ya. Apa ya? Oke, aku setelah menjalani kehidupan berasa kayak orang-orang tua gitu ya. Iya, ceritanya udah 60 tahun ke atas. Iya, udah lansia. Oke. Ya, pokoknya pelajaran hidup yang baru aku dapetin lagi gitu ya. Apa sih pelajaran hidup terbaru lah yang saya dapatkan itu ini, kita tuh nggak selalu dapetin apa yang kita mau, tapi kita pasti bakal dapetin apa yang kita butuhin. Kan biasa kan manusia itu kan banyak banget ya keinginannya ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kan keinginan ya bisa dibilang juga sebagai mimpi ya. Iya. Mimpi yang belum terwujud gitu ya kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman ya aku ini sih lebih sadar diri gitu ya, jadi makin lama makin sadar it's okay kalau misalnya gue punya banyak mimpi, gue mau ini mau itu, tapi gue tuh harus tahu, gue harus sadar diri kalau nggak semua yang gue mauin itu bisa gue dapetin gitu. Sebenarnya bukannya nggak bisa ya, mungkin aja bisa, tapi apakah itu emang berguna atau enggak, kan manusia tidak pernah merasa puas ya. Kan aku kalau misalkan ngeliat ini itu terus ngeliat sesuatu yang bagus atau yang lucu kan pasti kita ada keinginan, ih lucu, ih bagus gitu ya kan. Mungkin ini kita bisa aja untuk dapetin itu, tapi apakah itu benar-benar berguna atau itu cuma keinginan kita sesaat doang gitu. Nanti kita udah dapetin apa yang kita mau, tahu-tahu ternyata cuma kayak gini doang, terus udah dia dibuang atau dia apa, kan sayang kan. Nah terus ketika kita membutuhkan sesuatu gitu ya, mungkin kita lagi butuh apa ya, misalnya kita lagi butuh baju baru gitu ya, cuman susah banget nih nyari baju ini karena motifnya atau modelnya tuh beda gitu ya. Tapi karena yang di atas tahu itu kita lagi butuh itu, pasti nanti dikasih aja gitu, entah kita ketemu toko yang jual baju itu atau ada orang yang ngasih atau gimana. Jadi aku sih sadar dan mulai menerapkan gitu ya di dalam diri aku, asik. Kalau misalnya apa yang aku mau tuh pokoknya nggak semuanya bisa tercapai, nggak semuanya bisa terwujud gitu. Terus aku juga nggak boleh marah kalau misalkan apa yang aku mau tuh nggak berhasil aku dapetin, karena Tuhan itu tahu apa yang kita butuhin, dia tahu mana yang terbaik buat kita. Karena apa yang aku mau, apa yang aku pengenin itu wishlist aku itu ya. Wishlist ya nggak sih, apa sih namanya? Iya benar. Ya wishlist aku itu kan belum tentu semuanya baik buat aku ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak tercentang tuh ya, kalau ada yang nggak terchecklist ya mungkin aja emang itu nggak baik buat aku. Itu yang makin kesini aku semakin juga ya. Bener sih, karena menurut aku ya keinginan itu selalu datang sama pengorbanan gitu. Pasti ada yang kita korbankan. Simpelnya nih, misalkan nih kita punya uang 50.000 gitu kan. Uang 50.000 ini bisa kita pakai buat belanja, bisa kita pakai buat makan, bisa kita pakai buat nonton gitu kan. Kita bisa milih tuh salah satu itu, atau mungkin bisa pilih 2 dari 3 gitu kan. Terus nih misalkan kita ketemu ada, jadi kayak katanya Saina ya, ada barang yang lucu nih yang kita pengen gitu kan. Dan uang 50.000 itu dapat barang itu gitu, tapi kita pasti ada pertimbangan lagi gitu kan. Tapi kalau gue beli ini gue nggak bisa makan dong gitu kan. Akhirnya harus ada yang kita korbanin gitu kan. Tinggal kita ngeset prioritas aja gitu, mana sih yang lebih penting, mana sih yang lebih berguna buat gue, mana sih yang apa ya, nggak bakalan nyesel lah ketika lu udah ngeluarin uang itu gitu kan. Sedangkan menurut aku pastinya ya aku bakal lebih milih makan sih, karena kan iyalah, maksudnya itu kan hal yang utama gitu kan. Bener-bener keberlangsungan hidup gitu kan. Iya, kalau kita nggak makan ya ntar lapar, sakit, ntar mati lagi. Iya, makanya gitu kan. Jadi itu semua selalu datang sama pengorbanan gitu. Dan karena saya udah ngomongin ini gitu ya, aku tuh jadi inget karena hari ini aku abis KRS-an gitu ya, abis di kelas gitu ya. Ada yang abis deg-degan, tapi untung deg-degannya udah lewat ya. Iya, udah lewat gitu. Aku jadi ingat KRS waktu semester 2 kemarin gitu ya.
sekitar berapa bulan yang lalu ya, 7 bulan yang lalu ya, atau bulan yang lalu. Iya. Ya sekitar sebulan segitulah. Februari lama lah ya. Itu kan aku sempet tuh kayak pengen udah janjian gitu kan sama 2 temen aku juga gitu, karena kita udah bareng-bareng dari semester 1 gitu, jadi otomatis kita janjian juga, oke, semester 2 nanti kita barengan lagi di, kalau aku kan kayak milih kelasnya tuh kayak per seksi gitu kan, jadi udah dipaketin gitu. Nah kita milih nih, oke, kita mau di seksi yang ini gitu kan. Nah cuman sialnya itu mereka berdua dapet, aku nggak dapet gitu kan, karena emang seksi ini tuh yang paling difavoritin banget dan akhirnya banyak orang yang ke situ gitu kan. Sedangkan ya anggap aja kayak kuotanya 100 orang, yang ke situ 200 orang, pasti kan nggak bakal semuanya bisa masuk gitu kan. Nah akhirnya sempat lah tuh aku kayak marah-marah sendiri, aku sempat kayak kesel gitu kan, kayak ih kenapa sih mereka berdua bisa sedangkan aku sendiri nggak bisa. Ya aku ngerasa kayak kebuang gitu kan, kayak udahlah, udah pasrah banget gitu kan. Terus habis itu kayak aku denger mana katanya dosen yang gak enak lah gitu kan. Terus aku udah kayak udah males banget, bodo amat gitu kan. Terus sampai akhirnya yaudah nih, berjalan lah tuh semesternya gitu kan. Terus karena dari awal aku udah dibilangin sama orang kalau itu dosennya gak enak gitu kan. Aku jadi pasti setelah kita diomongnya gitu, kita jadi kayak ini, kayak masa sih gitu kan. Akhirnya kita jadi expect untuk orang itu beneran gak enak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah dong, ekspektasi aku nggak tinggi-tinggi sama dosen-dosen di seksi aku ini gitu kan, karena aku udah dibilangin sama yang lain-lain kalau nggak enak gitu loh, pada ada yang ngomong killer lah, ada yang ngomong inilah itulah gitu kan. Akhirnya udah tuh aku jalan gitu. Nah tapi awal-awal aku ngerasa kayak baik-baik aja kok dosennya gitu kan. Terus aku mikir mungkin karena masih awal-awal kali ya, masih belum kelihatan gitu kan sifat aslinya. Akhirnya ya udah aku terusin terus gitu. Sampai pertengahan tuh tiba-tiba si 2 teman aku ini yang beda seksi ini cerita-cerita ke aku gitu kan. Pokoknya wah ini dosen di seksi gue gak enak banget, gue gak punya materi sama sekali. Dan akhirnya setiap UTS UAS itu mereka minta materinya ke aku gitu loh. Sedangkan sedangkan mereka bilang dulu kalau di seksi aku tuh gak enak gitu. Padahal aku ngerasanya sampai sekarang udah mau masuk semester 3 gitu kan, udah selesai semester 2-nya, aku malah ngerasa dosen di seksiku tuh enak-enak semua gitu loh. Jadi dari situ aku kayak wah parah lu sih, udah marah-marah lu gitu kan. Padahal mau dikasih yang enak gitu. Jadi aku rasa kayak benar kata Saina tadi gitu, kadang apa yang kita mau itu bukan yang terbaik buat kita gitu loh. Makanya kita diarahin ke hal lain yang kita nggak mau, tapi sebenarnya itu ternyata yang terbaik dan ternyaman buat kita gitu. Jadi dari situ aku langsung belajar kayak oke, berarti kedepannya kalau aku keresan lagi, ya udah kalau nggak dapet yang aku mau, ya mungkin ada makna di balik itu gitu kan. Bener-bener kayak aja gitu. Jadi ya benar sih kata Saina tadi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan nih kalian ini lagi kayak ada hal yang kalian pengen nih tapi nggak kesampaian gitu kan, kita malah dapet hal lain yang sebenarnya kalian tuh kayak nggak pengen gitu ya, nggak butuh, nggak pengen gitu. Tapi tungguin aja sih guys, karena pasti ada saatnya dimana kalian tuh ngerasa kayak ternyata bener ya, ini tuh gue lebih butuh yang ini daripada yang itu gitu. Jadi dinikmati saja, sama ya jangan terlalu banyak ngeluh sih gitu, dijalanin aja dulu. Betul banget, karena ngeluh gak akan ngubah keadaan guys. Bener banget. Ini tuh pelajaran hidup kita sambung menyambung ya Shell. Bener banget kata Michelle di awal tadi, pelajaran hidup yang kita dapetin ini bisa aja sama kayak yang kalian alami dan kalian dapetin gitu. Karena ya pada umumnya manusia akan melewati masa-masa yang mirip-mirip gitu ya. Bener banget. Oke, terus selanjutnya apa nih Shell? Ada lagi nggak nih yang kamu dapetin? Ada dong, dan apa tuh? Karena tadi udah ngomongin tentang sesuatu yang kita inginkan gak selalu kita dapat gitu ya. Ini berhubungan sama life lessons yang selanjutnya dari aku, yaitu adalah bersyukur. Mantap. Ini sebenarnya life lesson semua orang gak sih? Life lesson sejuta umat gitu ya, karena udah pastilah kita sebagai manusia tuh harus bersyukur gitu kan, udah diberi hidup lah begini begitu gitu kan. Tapi kadang aku suka mikir sih, mungkin ini udah menjadi kayak udah sesuatu yang aku refleksikan dan aku udah menemukan jawabannya gitu ya, udah tahu lah gitu. Tapi aku pengen nih
buat pendengar-pendengar kita atau mungkin buat kamu juga nih ya, kayak coba dipikirkan apakah gue udah bener-bener bersyukur atau cuman apa ya, denger doang kata-kata bersyukur kayak oke, gue bersyukur kok bersyukur gitu, tapi apakah kalian udah bener-bener bersyukur gitu. Karena ini tuh sebenarnya dari kecil lah ya, pasti kita udah diajarin sama orang tua kita, sama keluarga, saudara dan lain sebagainya kalau kita harus bersyukur gitu kan sama apa yang kita punya, sama kehidupan kita lah, sama orang-orang yang kita sayangi dan lain sebagainya gitu kan. Dan ya dari kecil pastinya kayak oke, gue bersyukur nih udah punya diberi nafas kehidupan lah gitu ya punya kan. Terus sampai pada suatu saat gitu ya, sampai pada ini aku pernah cerita juga sih ke Haina gitu ya, waktu kalau nggak salah di tahun ini sih, bulan-bulan sekitar 2-3 bulanan yang lalu sih kalau nggak salah ya, aku pernah cerita-cerita juga. Jadi kayak ceritanya tuh keluarga aku waktu itu kayak lagi apa ya, ada kondisi finansial yang buruk gitu kan. Terus akhirnya di situ kayak ya udahlah pokoknya lagi susah gitu kan. Terus dan di situ juga kayak posisinya kan aku udah pindah rumah gitu ya, jadi udah jauh dari teman-teman SMA, teman-teman SMP dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mau ketemu pun juga ya bisa sih, jauhnya tuh bukan jauh yang kayak luar kota banget gitu ya, beda pulau dan lain sebagainya, enggak, tapi tetap jauh lah ya. Iya. Gitu. Jadi ya agak susah juga gitu kalau buat ketemu yang rutin atau sering gitu kan. Nah jadi terus kayak aku sering ngeliatin juga kayak si teman-temanku nih lagi pada ngumpul-ngumpul, aku pengen gitu kan, tapi gimana, pertama udah sibuk kuliah gitu kan, jadwalnya padat, terus juga jauh banget jaraknya gitu kan, terus juga ini lagi kondisi keuangan aja lagi nggak benar gitu kan, akhirnya ya udahlah gitu. Terus abis itu sampai kayak ada satu titik aku tiba-tiba kayak nyadar gitu kan, kayak wah ternyata dulu nih setahun yang lalu gitu ya, aku kira ini hidup yang paling terberat di sepanjang hidup aku gitu kan. Aku kayak ada dulu juga di tahun 2020 ada COVID lah dan lain sebagainya gitu ya, aku ngerasa itu udah paling berat, paling buruk, paling wah itulah ya. Dan tapi ternyata pas udah sampai sekarang tahun 2022 aku lebih ngerasa lebih berat lagi gitu kan. Akhirnya kayak pas aku look back itu aku baru nyadar kalau itu ternyata enak banget gitu loh hidup aku di 2 tahun sebelumnya gitu kan, nggak menakutkan, nggak sesengsara yang aku pikirin dulu gitu loh. Makanya jadi abis itu kayak aku langsung mikir, wah ketawa sih Shell, lu kurang bersyukur gitu kan, selama ini hidup lu udah enak banget dan lu kira hidup lu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi dari situ kayak langsung apa ya, kayak wah langsung bener-bener dari situ sampai sekarang bener-bener bersyukur untuk segala hal kecil yang terjadi di hidup kita gitu, karena kita nggak tahu gitu, mungkin sekarang kelihatannya kayak hidup kita baik-baik aja, tapi kita nggak tahu kedepannya hidup kita bakalan kayak gimana gitu kan. Betul. Ya bukan nyumpahin sih ya, tapi maksudnya kita nggak ada yang tahu gitu loh ya guys, kita nggak tahu hidup kita kedepannya gimana. 1 jam lagi kita nggak tahu kayak gimana, 1 menit ke depan kita nggak tahu kayak gimana gitu kan. Jadi benar-benar live in the moment, kalian syukuri apa yang sedang terjadi di hidup kalian saat ini, mau itu lagi enak, mau itu lagi nggak enak, mau kalian lagi ada di masa yang sulit banget, mau kalian lagi ada di masa yang oke-oke aja, pokoknya disyukuri sih guys. Karena entar kalau misalkan udah bertahun-tahun kemudian terus ketika kalian look back lagi, pasti aku yakin kalian bakalan ngerasa kayak wah ternyata hidup gue dulu nggak sesengsara itu ya, nggak enak yang gue pikirin gitu. Jadi ya bersyukur penting banget sih. Betul, karena tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, bukan begitu bukan? Bener banget sih. Karena apa tuh namanya, lupa. Sampai terharu kali ya. Seru bisa kan dengerin orang cerita ya kan, ya kita jadi kebosanan gitu ya. Karena ya begitulah hidup ya, tadi udah bilang aku lupa ngomong apa. Ya pokoknya jelas ya. Ya intinya bersyukur ya, jangan lupa bersyukur ya kan.
selama kalian masih dikasih napas kehidupan nih ya, masih diizinin napas nih, masih bisa diizinin bangun di hari besok dalam keadaan tubuh yang sehat gitu ya, itu perlu disyukuri. Karena kalau misalkan kalian bangun besok hari tapi dalam keadaan yang kurang sehat kan jadi susah untuk beraktivitas gitu ya kan. Jadi masih bisa bangun, masih bisa napas aja itu udah sebuah anugerah. Karena ya kalian tuh masih hidup ya, diizinkan untuk hidup, itu adalah ya kesempatan gitu loh buat kalian tuh merubah sesuatu untuk kalian melanjutkan hidup gitu kan. Itu suara apaan sih? Iya, itu aku tukang. Ya, bentar Syal. Oke. Oke guys, tadi ada iklan. Ada iklan dari sponsor kita, asik deh. Itu tadi lagi nganterin makanan itu ya. Iya, biasa mau di-endorse katanya ya. Iya, emang kan kita artis nih. Kita artis Spotify. Kita Spotify gitu. Jadi biasalah banyak endorsement yang datang gitu kan. Jadi tadi ada iklan dulu lah ya. Jadi kalau misalnya besok-besok nih ya, kita lagi rekaman tiba-tiba ada bunyi bel kayak gitu atau ada yang ketok pintu, itu berarti barang endorsement kita datang. Iya, makanya. Tapi ya hati-hati aja gitu ya, pas ngetok, pas kita buka nggak ada orang kan agak serem ya. Oke. Tadi itu aku bahas kalau misalkan hidup itu adalah kesempatan ya tadi ya. Ya ada lagunya gitu kan, hidup ini adalah kesempatan. Ya jadi ya yang namanya hidup adalah kesempatan. Jadi ya selama kita diberi nafas kehidupan, ya itu jadi kesempatan kita gitu loh untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk mengukir jalan hidup kita ke arah yang lebih baik lagi gitu. Karena jangan sampai kita malah menyesal ya Shell ya, karena kita udah sebenarnya kita udah dikasih kesempatan nih, tapi kita nggak gunain kesempatan itu dengan baik, terus kita malah menyesal deh, terus akhirnya kita nggak dapet kesempatan lagi, terus ya udah deh kita hidup dalam penyesalan. Nah iya benar banget. Iya. Ya menyesal itu 20%-nya aja lah, 80%-nya kita berubah gitu. Betul sekali. Oke. Terus nih, kalau misalnya dari aku, pelajaran yang kedua adalah, nih karena pokoknya adalah di beberapa podcast yang berhubungan sama kepercayaan, ini bukan kepercayaan agama ya, kepercayaan itu maksudnya rasa percaya kita sama orang lain, itu aku beberapa kali sempat cerita juga kalau aku bukan lagi ngerasa sih, aku jadi sedikit susah percaya sama orang. Michelle juga kayaknya waktu itu sempat ada sampai cerita yang tentang pas bagian trust issue itu nggak sih, Michelle? Iya, kita bahas tentang itu. Nah, dari situ aku belajar kalau nggak ada orang lain yang bisa kita percaya selain diri sendiri. Sebenarnya ada sih, aku percaya sama Misha. Kalau aku nggak percaya, aku nggak bakalan cerita apapun ke dia kan. Cuman ini tuh beda gitu loh guys, konteksnya tuh maksudnya ketika kita ketemu orang baru atau bahkan temen sendiri deh, temen tapi yang nggak deket-deket banget gitu ya. Sebenarnya bukan yang kita nggak boleh percaya sama dia. Kalau misalnya kita nggak percaya sama dia, kita netting mulu kan nggak baik juga ya. Ya maksudnya ya jangan terlalu percaya banget gitu loh, karena apa yang mau diharapin dari manusia gitu. Lu mau sedekat-dekatnya lu sama dia, justru itu bahaya. Bukan bahaya, maksudnya orang yang paling dekat sama kita itu bisa jadi yang paling gampang buat nusuk kita dari belakang. Gitu gak sih? Iya, karena kan apa ya, kayak kadang tuh orang yang dalam tanda kutip ya musuh kita gitu, itu malah tahu kita lebih banyak daripada teman-teman kita gitu loh. Iya, terus ya bener banget. Terus orang yang mungkin kita anggap musuh bisa aja lebih baik daripada teman-teman kita gitu gak sih kadang? Iya, makanya. Nah itu makanya setelah saya mendapat kejadian setelah bertemu beberapa orang yang ngajarin tentang kepercayaan ini ya, tentang gue tuh nggak boleh gampang percaya sama orang, nggak boleh percaya sama orang banget, karena bisa aja
karena orang itu tahu kita percaya sama dia, kita malah dimanfaatin gitu loh. Malah ditipu di apa ya bilangnya ya, diguna-gunain gitu loh. Diguna-guna, bukannya diguna-gunain ini ya guys, dimanfaatin gitu ngomongnya ilmu hitam. Iya, paham ya, semoga kalian juga paham lah ya, emang agak sulit nih ya bahasa kita ya. Ya pokoknya gitu, aku belajar mulai sekarang, nggak mulai sekarang sih, mulai waktu itu lebih dikurangi aja sih untuk percaya sama orang. Ya percaya sih bisa aja, cuman lebih pilih-pilih kali ya, dipilah-pilah dulu kalau kata Michelle gitu ya. Kita lihat nih apakah ini orang yang benar bisa dipercaya atau enggak. Kalau misalnya kalaupun aku percaya sama dia juga tetap agak susah ya guys ngomongnya, agak belibet ya. Dan pokoknya kalaupun aku percaya sama orang itu bukan berarti aku benar-benar langsung yakin apa yang diomongin itu udah pasti bener gitu, ngerti nggak? Jadi gini guys, ya. Aku jadi bingung sendiri. Jadi maksud saya adalah kalaupun nih dia percaya sama seseorang, tapi dia nggak bakalan 100% all in ke seseorang itu, nggak bakal 100% kayak bergantung sama orang itu. Terus habis itu jadi kayak walaupun kita percaya sama orang itu, tetap ada batasannya, tetap ada boundariesnya, dan tetap ada sekat lah ya, ada privacy-nya dan lain sebagainya gitu sih. Terima kasih kepada Michelle sudah diperjelas ya. Memang Tuhan tuh adil ya, mempertemukan orang yang ngangong-ngengong kalau ngomong sama orang yang bisa mengerti terus langsung diperjelas itu pentingnya. Oke, terus ada lagi nggak nih Shell yang kamu dapetin selama 18 tahun hidup nih? Bentar lagi udah mau 19 nih, asik. Iya. Ada sih satu lagi nih terakhir. Terakhir apa tuh? Adik-adik gini, berhenti membanding-bandingkan dan berpikir rendah tentang diri kita sendiri. Kenapa aku bilang ini? Karena jadi waktu itu gini, aku tuh waktu SMP, SMA sih terutama tuh paling banyak di SMP, SMA atau kayak bener-bener memandang diri aku tuh rendah banget gitu loh, kayak mandang paling jelek lah, terus paling nggak pinter lah, pokoknya paling yang negatif tuh aku kayak ini gue banget gitu kan. Aneh banget ya, orang mah yang baik-baik baru ya gue banget nih, enggak, aku dulu nggak kayak gitu kan, yang negatif kayak ini gue banget nih gitu. Terus habis itu misalkan nih setiap itu aku dibilang ini sama mama aku gitu kan. Jadi waktu itu kayak aku lupa lagi ngapain gitu. Terus tiba-tiba kita lagi ngomongin tentang orang yang aku suka gitu kan. Terus habis itu sebenarnya bukan ngomongin orangnya gitu, cuma kayak ngomongin konteksnya, topiknya itu adalah crush gitu kan, seorang yang lagi curhat gitu ya. Terus habis itu lupa sih awalnya kayak gimana, cuma aku ingat ada yang aku bilang gini kayak mana mungkin ada yang suka sama aku gitu kan. Terus sama aku ngomong, lah emang kamu tahu? Kamu kan nggak tahu gitu. Terus habis itu aku bilang, ya siapa sih yang mau suka sama orang yang kayak gini? Aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu aku juga lupa om aku ngomong kayak gimana. Intinya yang bisa aku ambil adalah ya lu jangan ngebanding-bandingin diri lu gitu, dan jangan memikirkan diri lu tuh terlalu rendah gitu, kayak kayak lu tuh nggak serendah itu. Iya, nggak serendah itu gitu kan. Dan kayak setiap orang tuh punya pesonanya masing-masing, punya suatu hal yang bikin dia tuh menarik gitu loh. Kayak belakangan ini aku juga pernah lihat kalau nggak salah di TikTok gitu ya, ada orang ngomong kayak ya kalau orang tuh tertarik sama kita, suka sama kita itu ya bukan hanya dari cantiknya aja atau dari badannya doang misalkan, atau dari physical features-nya doang gitu ya, tapi bisa aja mungkin orang itu tertarik sama kita karena kita tuh kalau ngomong misalkan kayak public speaking kita tuh bagus gitu misalnya. Ya, terus nyambung gitu ya kan.
Terus kayak orang itu bisa tertarik sama kita karena mungkin kita dan orang itu share interest yang sama gitu kan, sama-sama suka suatu hal gitu kan. Jadi kayak apa ya, dari situ aku jadi kayak mulai ini sih, berusaha untuk menerima diri aku ya apa adanya gitu loh, kayak terus habis itu juga nggak mau berpikir terlalu rendah sama diri aku sendiri gitu, kayak ya mungkin keunggulan aku bukan di A atau B atau C gitu, tapi bisa aja keunggulan aku tuh di D, E, F gitu kan. Jadi ya apa ya, kayak aku ngerasa semua orang itu punya keunggulan yang masing-masing gitu loh, punya suatu hal yang pasti bisa mereka banggain gitu loh dari diri mereka gitu. Jadi betul banget. Mungkin ya misalkan nih di Saina yang dibanggain tuh misalkan Saina tuh cantik, Saina tuh pintar gitu kan. Terima kasih loh. Hai, ketar-ketir saya. Awas terbangnya jangan tinggi-tinggi loh. Iya. Terus mungkin dari aku apa ya? Akademiknya, terus ini woi, dia Michelle tuh bahasanya dia bisa jadi guru bahasa nih, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dia akademik, tuh bagus dia. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan yang masing-masing dan aku kira itu bener banget sih gitu, karena sampai sekarang pun aku masih menemukan orang-orang yang kayak gue emang gak ada kelebihan, gue emang kekurangan semua, pasti kan ada teman kalian tuh yang kayak gitu kadang-kadang kita juga jadi bingung ya mau ngomong apa, jadi kesel sendiri gitu kayak karena dia terlalu merendah tapi nanti ujung-ujungnya meroket. Iya, makanya jadi kayak apa ya, aku ngerasa untuk orang-orang yang sering merendahkan diri kalian, atau mungkin nih dari pendengar kita ada aja yang masih ngerasa kayak aduh diri gue ini kurang doang, nggak ada lebihnya gitu ya, percaya sama kita tuh kayak pasti kalian tuh punya kelebihan gitu loh, dari segi apapun itu gitu. Mungkin kalian ngerasa sekarang tuh kayak nggak ada karena ya belum nemu aja gitu kan, mungkin kalian nih kurang eksplor diri kalian gitu loh, masih kurang dalam mainnya gitu ya, masih kurang jauh mainnya gitu kan. Jadi coba deh kalian tuh explore diri kalian lebih dalam lagi, cari apa yang bikin kalian tuh seneng, yang bikin kalian nyaman, yang bikin kalian tuh kayak oh ini tuh gue banget gitu loh. Dan dari situ aku yakin itu bisa menjadi daya tarik kalian gitu, dan orang-orang lain tuh mungkin aja bisa tertarik sama kalian ya karena hal itu gitu. Jadi tentang soal menarik kayak itu tuh bukan hanya dari bukan hanya dari kecantikan doang atau kegantengan doang gitu ya, karena ya yang namanya kecantikan dan kegantengan itu kan nggak dibawa mati ya guys. Jadi iya woi, nanti kita semua juga kulitnya keriput pas tua terus ya udah. Iya, jadi ya emang sih kita semua pasti pengen jadi orang yang cantik, pengen jadi orang yang ganteng, dan ya pasti kita merawat diri kita dong, nggak mungkin kita nggak merawat diri kita gitu. Dan menurut aku itu sangat amat bagus gitu ya kalau kita bisa melakukan self care itu gitu, tapi yang nggak usah mendewa-dewakan kecantikan atau kegantengan gitu, karena ya karena semua sama di mata Tuhan. Iya benar banget, jadi cukup rawat diri aja, nggak usah yang berlebihan gitu ya, karena ya yang berlebihan itu kan tidak baik ya guys. Betul sekali. Jadi yang normal-normal aja lah gitu. Karena juga aku mau tambahin dikit, karena tanpa kalian sadari di luar sana bisa aja ada orang lain tuh yang pengen jadi kalian. Mungkin banget. Kalian ngerasa kan, Michelle tadi udah bilang mungkin kalian ada yang ngerasa diri gue nih kurang semua, kagak ada lebih-lebihnya. Sedangkan di luar sana ada orang yang menganggap kalian tuh sebagai sosok yang wow banget gitu buat mereka. Kalian tuh nggak tahu ya kan, kalau misalnya kalian terus-menerus merendahkan diri kalian, nanti malah orang lain jadi kesel gitu, terus malah jadi beneran diiyain kan. Kalian nggak mau ya kalau misalnya nih kalian bilang nih, aduh gue nggak bisa, gue nggak pinter, terus tiba-tiba ada teman kalian udah saking gondoknya dia bilang iya emang lu kagak pinter, makin nyes gitu ya kan. Iyalah. Jadi lebih ke mencari ini ya, minat dan bakat ya. Dulu tuh pas sekolah sering banget ya minat dan bakat kalian apa, kalian ini ikutin gitu ya sesuai minat dan bakat kalian, terus dikembangin gitu ya. Terus aku juga jadinya mau nambahin deh gara-gara tadi. Boleh banget. Gara-gara tadi Saina bilang soal apa nih barusan? Yang merendah terus. Oh ini di luar sana tuh pasti ada orang yang pengen jadi kita gitu kan. Nah,
aku tuh punya cerita nih. Aku punya salah satu sahabat juga gitu ya, dan dia aku emang kayak apa ya, jauh karena udah jarang banget ketemu gitu kan. Ya waktu jadi kita tuh bareng-barengnya pas SD aja, pas SMP, SMA, sekarang kuliah udah gitu kan. Akhirnya ya ketemunya jarang-jarang gitu kan. Nah, terus aku inget banget kalau nggak salah ini tuh di SMP akhir atau di SMA awal gitu, aku lupa. Kayaknya SMA awal deh. Jadi sahabat aku ini tuh sebenarnya dulu dia tuh anak tunggal gitu kan, sama kayak aku. Nah terus habis itu tiba-tiba dia punya adik gitu kan. Nah terus aku ingat adalah dia tuh kayak kayak awal-awalnya tuh mengeluh gitu loh. Kayak aduh, kenapa sih adek gue doang nih diperhatiin, sekarang gue jadinya nggak diperhatiin lagi gitu kan. Dan pada saat itu aku ngerasa ya itu hal yang normal gitu kalau dia ngerasa kayak gitu, karena dia udah lama jadi anak tunggal, tiba-tiba punya adek itu kan pasti ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Dan dia harus adaptasi sama itu gitu. Terus habis itu dia tuh kayak ceruta nggak tau apa udah ceruta ya, saking semangatnya nih. Nah terus dia curhat di SG gitu kan, dia curhat terus habis itu panjang gitu kan. Terus aku baca nih dari awal sampai akhir gitu kan. Terus tiba-tiba ada nama aku di situ gitu kan. Bukannya aku kegeeran itu buat aku ya, tapi karena emang sahabat dia yang namanya Michelle tuh cuma aku doang gitu. Dan itu tuh deskripsinya kayak aku banget gitu kan. Dan dia ngomong gitu kayak iya gue ngiri banget sama keluarganya Michelle, gue pengen banget jadi Michelle gitu kan, yang dia tuh disayang banget sama keluarganya, dia tuh yang begini-begini dan lain sebagainya. Intinya adalah dia tuh ceritanya di situ kayak ngiri gitu kalau misalkan gue tuh pengen jadi Michelle gitu loh, pengen ada di keluarganya Michelle lah gitu lah ya. Terus aku kayak di situ aku langsung jelek gitu kan, bukannya ngerasa gimana ya, saya ngerasa kayak ternyata ada ya orang yang pengen jadi aku gitu loh. Yang aku dulunya ngerasa kayak aduh hidup gue kenapa sih berat banget, aduh kenapa sih hidup gue tuh gini banget, pengen ada jadi orang lain yang kayak begitu, yang kayak begini dan lain sebagainya. Pasti kan kita pernah ya kayak membanding-bandingin gitu kan. Terus habis itu ya pas aku baca itu aku langsung kayak oh my god, ternyata orang lain tuh memandang aku sebagai orang yang apa ya, yang kayak wah hidupnya Michelle tuh enak gitu loh, kayak itu kan. Terus dari situ mulai dari situ ya aku langsung kayak apa ya, lebih bersyukur lagi sih sama kehidupan aku gitu kan. Dan dari situ aku ngerasa kayak oh berarti ya gue terlalu berpikir rendah soal diri gue sendiri gitu loh. Jadi ternyata ya emang aku nggak serendah itu, dan pasti di luar sana tuh ada yang mau jadi kita gitu, dan dalam hal yang menurut kita tuh kayak enggak banget gitu loh, atau dalam hal yang menurut kita nggak pernah kita pikirin sebelumnya gitu kan. Biasanya kan orang tuh kalau jelas tuh gue pengen jadi dia cantik banget gitu kan, atau gue pengen jadi dia gara-gara dia pintar banget lah, atau dia bisa keliling dunia atau ini dan lain sebagainya. Tapi ini soal hal yang sepele gitu, cuma karena pengen jadi aku, pengen karena disayang lah di keluarga dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kayak itu nggak pernah apa ya, it never cross my mind gitu, nggak pernah terpikirkan sama aku sebelumnya gitu kan. Jadi kayak wow, aku agak speechless aja sih, keren banget gitu. Ya begitulah guys ya, berarti pelajaran hidup Michelle yang ketiga sama yang kedua, tadi yang kedua tentang bersyukur ya? Iya benar-benar. Itu rada-rada nyambung gitu ya, kita harus bersyukur supaya kita bisa memaknai kata cukup untuk diri kita, supaya kita nggak selalu memandang diri kita tuh rendah atau kurang gitu ya. Iya benar banget. Oke, dari aku juga nih yang terakhir nih ya, adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena waktu itu apa tuh gimana sih kalau orang yang ini tuh, kalau orang lomba cerita bahasa Indonesia tuh pakai apa ya, dia ngomongnya apa ya? Pada suatu hari gitu ya. Itu mah dong yang nyapi ya. Iya, apa ya guys ya, yang itu loh yang pada hari itu. Pada itu apa sih? Pada hari Minggu pokoknya pada waktu itu Alkisah terjadilah. Ya pokoknya adalah Alkisah gitu ya kan. Waktu itu kejadian yang bikin aku tuh kesel banget nih sama satu orang. Ini Michelle juga harusnya tahu sih.
Padahal gue nggak ngapa-ngapain, gue kenal sama dia aja enggak, tapi gue nggak tahu kenapa nih orang sebel sama gue. Gue gak kenal sama dia, coy. Ngomong aja gak pernah, kenapa dia tiba-tiba kesel sama gue. Ini tuh emang akar permasalahan tahu di mana? Di cowok. Aduh. Emang cowok tuh, maaf ya buat kalian para cowok gak bermaksud. Ya pokoknya gara-gara satu cowok ya, intinya mereka dekat. Habis itu tiba-tiba nih cowok deket juga sama gue. Terus cowok ini bilang kalau misalkan dia sama si orang ini itu nggak ada apa-apa ya, karena saya percaya aja, ya udah dong, gas aja dong gue sama nih cowok. Terus orangnya itu ya mungkin merasa gimana, mungkin merasa di PHP-in atau berasa ditikung apa gimana, nggak tahu. Merasa terhianati sama nih cowok, jangan-jangan. Habis itu mungkin merasa ini Saina ngapain sih tiba-tiba muncul terus mengubah dongeng gue gitu ya kan. Terus ya udah tiba-tiba aku denger dari omongan orangnya entah dia sebel sama aku atau gimana gitu. Cuman makin kesini makin kesana ya enggak. Dan makin kesini saya ngerasa ngapain juga ya kalau misalkan gue mesti sebel balik gitu sama dia. Jujur pas awalnya aku tahu dia sebel sama aku, dia kesel sama aku, ya aku juga ada pertama bingung, terus lama-lama jadi kesel juga gitu. Gue nggak ngapa-ngapain, misalnya oke, mungkin lo merasa tertikung atau gimana, tapi kan ini cowok kan bilang dia sama lo tuh kagak ada hubungan apa-apa gitu kan. Ya gue nggak mau kalah orangnya, misal lo sendiri ya kan. Emang parah emang. Habis itu ya udah, tapi akhirnya sekarang mereka bareng lagi tuh, hore, akhirnya dongengnya dia bisa happy ending. Nah terus dari situ tuh aku nggak ada kepikiran untuk apa ya pasti pernah lah pas aku cerita sama Michelle tuh aku bilang ya bedain aja, gue diem aja, dia mau sama gue bla gitu kan, sebenarnya jahat ya guys ya, cuman sebenarnya bisa aja mungkin aku melakukan sesuatu yang lebih jahat lagi gitu ya, cuman aku mikir ngapain lah kalau kayak gitu mah, gue nggak ada bedanya dong sama orang-orang yang jahat sama gue. Maksudnya biarin aja deh orang mau apa kayak, mau kesel sama gue kayak, mau ngomongin gue, mau jahatin gue bla bla, tapi gue nggak mau balik jahat sama orang itu karena ya apa guna gitu, nanti juga karmanya gue dapet yang jahat dong gitu kan. Terus aku juga nggak mau bilang biarin aja nanti dia yang dapat karmanya, karena kalau aku bilang kayak gitu itu sebenarnya sama aja kita yang ngutuk dia loh guys, karena kita mengharapkan dia mendapat balasan yang sesuai sama apa yang dia lakukan gitu kan. Dalam hal ini kan dia melakukan sesuatu yang kurang mengenakan gitu ya, kita bilang aja lah dia melakukan sesuatu yang jahat, terus kita bilang biarin aja nanti dia dapat karmanya, berarti kan kita mengharapkan dia mendapatkan sesuatu yang jahat juga kan. Nah itu nggak boleh, karena itu sama aja kita mengutuk orang itu, katanya sih begitu gitu. Jadi setelah dari situ ya saya belajar lah kalau misalkan hidup emang kagak selamanya manis ya kan, pasti ada pahit-pahitnya ya kan. Terus kita ketemu orang juga nggak semua orang yang kita temuin tuh baik, pasti ada aja yang bikin kita gondok gitu ya kan, bikin kita kesel atau gimana, tapi kita nggak harus jadi kayak mereka kok, kita nggak harus balas perbuatan mereka, kita nggak harus balas perbuatan jahat mereka tuh dengan kejahatan juga, gimana sih? Iya benar-benar. Ya gitu kan, karena kalau misalnya kita ada kepikiran atau kita ada niat buat ngebales balik, itu tuh malah jadi panas sendiri woy di diri woy, jadi gak enak gitu gak sih, jadi gak tenang gitu. Jadi udah kita maafin saja ya guys ya, kita doakan, kita ampuni karena kita harus ngasih sesama, bukan begitu bukan? Jelas iya, karena ya kayak aku dulu pernah kayak dendam sama seseorang gitu kan. Terus kayak karena aku mikirnya gini, enak aja dia udah nyakitin gue gitu kan, habis itu gue maafin gitu, kayak enggak lah gitu kan. Kita juga pernah mikir gitu. Iya kan, pasti kita ngerasa kayak dia harus bisa ngerasain juga apa yang gue rasain, enak aja dia nyakitin gue tapi dia nggak dapat apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya aku dendam sama orang ini, terus kayak pokoknya bener-bener udah kesel itulah sama orang ini gitu kan. Terus habis itu kayaknya sekitar sebulanan gitu, 2 bulan gitu deh. Dan itu aku nggak tahu kenapa, nggak tahu ini dilebih-lebihin apa gimana ya, tapi aku inget banget, aku ngerasa pas aku lagi dendam sama seorang itu, hidup aku tuh bener-bener nggak enak banget, kayak gak enaknya tuh dalam artian kayak
beban gitu loh, kayak kamu bener-bener tenang ngerasa, gitu ya. Kamu bener-bener ngerasa kayak setiap kamu lagi bengong dikit gitu ya, atau lagi diem dikit, orang itu selalu ada di pikiran kamu. Dan iya banget ya, kalian yang bisa kamu pikir itu cuman ih gue sebel banget, dan akhirnya mood kamu jadi rusak gitu di hari itu. Cuman gara-gara 2 detik bengong itu akhirnya mood kamu seharian rusak gitu, karena itu berjalan selama sekitar sebulan atau 2 bulan kayak gitu kan. Terus habis itu kayak aku ngerasa kayak awal-awalnya kayak biasa aja gitu kan, kayak ya udah lah emang gue nggak suka sama dia gitu kan. Tapi lama kelamaan aku ngerasa gitu, kok gue dendam kayak gini ya, dendam ke orang tapi nggak enak di gue nya gitu kan. Malah ngerasa berat, ngerasa dendam gitu kan. Terus habis itu kayak aku mikir kayak tuh orang aja nggak bakalan segitunya sama gue gitu. Terus ngapain gue segitunya, ngapain gue ngurusin dia ya gitu kan. Karena kan dendam itu secara tidak langsung kita malah ngurusin orang lain gitu kan. Iya benar. Apa yang dia lakuin bikin kita kesel ya. Ini maaf aku potong. Gak apa-apa. Karena ini gara-gara kau bilang kita ngurusin dia, kalau misalnya kita kesel sama orang, haters itu kan dia nggak suka sama kita atau kita nggak suka sama dia itu karena kita tuh pantengin kehidupan dia mulu gitu kan. Jadi kan sebenarnya haters berkedok fans berkedok haters. Apa sih kebalik ya? Fans berkedok haters. Iya gitu kali ya. Oke, akan lanjut lah. Iya gitu juga. Kita juga bilang gitu, semua yang dia lakuin tuh bikin kita kayak apaan sih nih orang gitu kan. Padahal orang itu ngelakuin juga bukan buat kita gitu loh. Terus ngapain jadi kita yang resah sendiri gitu kan. Terus akhirnya aku sadar, terus aku kayak kayak lumayan menyesal sih, karena kayak aku ngerasa kayak tuh kan Syel gue bilang apa gitu, kayak aku bilang gitu ke diriku sendiri gitu kan, lu ngapain sih dendam sama orang lain gitu. Cuma gitu, karena orang itu udah move on sama hidupnya dia dan lu masih stuck di situ gitu loh, masih stuck di situ dengan perasaan yang sama dan orang yang sama, dan itu ya udah lu nggak bakalan berkembang sama sekali. Sedangkan tuh orang udah begini udah begitu gitu kan, dan akhirnya yang kalah di situ ya aku sendiri gitu, yang merugi aku sendiri gitu kan. Nah ya aku memutuskan untuk udahlah gue minta maaf aja, terus habis itu berdamai, walaupun kalau katanya orang ya kan tuh bukan salah lu gitu ya udah gitu, biarin aja gitu. Aku minta maaf bukan untuk dia tapi untuk diri aku sendiri gitu loh, supaya aku ngerasa tenang sama diri aku sendiri, supaya nggak hanya aku bisa berdamai sama masalahnya atau sama orangnya, tapi aku juga bisa berdamai sama diri aku sendiri gitu. Makanya gila dalam banget. Kayak kayak live lesson-nya Saina tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu ada seorang yang jahat sama kita, ya udah nggak usah dijahatin balik gitu ya. Bukan karena kita mau jadi orang yang sok suci lah, mau kita jadi orang yang sok baik lah atau gimana gitu ya, bukan kayak gitu. Tapi ya karena ya nggak enak aja gitu loh guys, jadi orang jahat, jadi orang yang udah yang punya dendam gitu, karena ya rugi malah kalian sendiri sih, percaya sama kita. Terus nanti vibes-nya tuh jadi beda aja gitu loh, orang ngeliat kalian nggak tahu ya ini emang beneran atau enggak, tapi katanya kalau misalnya kita emang orangnya tuh happy, positive vibes gitu tuh orang bisa ngeliat gitu loh. Maksudnya orang tahu nih, oh ini orang nih baik nih, ceria nih, begini-begini, jadi orang ngerasa nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kita orangnya mukanya jutek banget gitu ya, mungkin kalau misalnya muka jutek emang dari sana ya nggak masalah ya. Maksudnya kalau misalkan jutek gara-gara kita kesel gitu, terus kita bete, kita galak gitu ya, mungkin orang jadi ngerasa gimana gitu ya. Katanya sih begitu, auranya beda ya. Auranya kayak kerasa gitu loh guys. Katanya begitu, jadi ya kita coba menebarkan aura yang positif saja ya guys ya. Yoi. Oke guys, itu dia ya hari ini ceweknya seru sekali kawan. Mungkin beberapa di antara kalian juga punya pelajaran hidup yang sama juga kayak kita, terus mungkin kejadiannya tuh juga mungkin mirip-mirip ya Shell sama kita, karena ya kejadian yang dialami pada manusia pada umumnya kan mirip-mirip ya, tadi kita udah bilang tuh dari awal kan ya. Ya semoga aja pelajaran hidup Michelle, pelajaran hidup Saina, terus pelajaran hidup kalian bisa membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya kan. Terus juga
bener-bener di ini ya guys, diterapin gitu, dimaknai gitu, jangan cuma sehari 2 hari doang, tapi sepanjang hidup tuh dijadiin pelajaran, jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang sama gitu ya guys ya. Benar. Oke deh, makasih banget loh guys buat kalian udah dengerin HCWC pada hari ini. Yes, benar. Dan aku dan Michelle nggak bosan-bosannya buat ngingetin kalian, jangan lupa untuk dengerin terus podcast kita, karena topik-topik yang kita bawain entah di obrolan biasa atau di HCWC itu pasti seru-seru ya, Shell ya. Jelas dong. Nah, biar kalian gak ketinggalan nih ya uploadan podcast kita, Michelle bakal kasih tahu nih podcast kita tuh uploadnya hari apa sih? Oke, jadi podcast AR nggak tuh ya? Saking semangatnya nih ya. Iya nih, masih ke bawah gitu loh semangatnya. HCWC tuh emang bikin kita semangat sih guys. Oke, jadi podcast ASKR itu uploadnya seminggu sekali, yaitu di hari Minggu jam 8 pagi. Jadi jangan lupa dicatat dan ya dibikin reminder lah ya, supaya gak ketinggalan gitu. Apalagi HCWC, aduh itu rugi banget sih kalau ketinggalan. Yo, itu seru banget karena itu tuh dari hati ke hati ya. Artinya juga heartfelt gitu kan ya. Oke, terus juga buat kalian nih, mungkin kalian ada saran, kritik, atau mau request topik, atau mungkin kalian ada cerita yang mau dibagiin ke kita, terus nanti kita bantu bacain gitu ya, supaya pendengar yang lain juga bisa dengar, itu boleh banget. Kalian bisa langsung hubungi kita ya melalui media sosial yang kita punya, karena media sosial kita tuh banyak banget ya kan ya. Boleh dong, Cil, tolong dikasih tahu nih ke para pendengar kita, media sosial kita tuh apa aja sih? Oke, jadi seperti yang kalian tahu ya, pastinya kita punya Spotify, terus kita punya YouTube, terus kita punya Instagram, punya TikTok, punya email, dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, kalau email tinggal kalian tambahin aja nih @gmail.com. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi intinya gampang banget ya mau nemuin kita tuh, nggak perlu susah, nggak perlu nyari-nyari, nggak perlu bingung-bingung gitu ya, karena hidup udah susah ya, masa kita makin nyusahin gitu kan ya. Iya. Jadi pokoknya adalah gampang banget kalau mau kontak-kontakan sama kita tuh tinggal ketik aja apa sih kata remaja, nanti langsung muncul pasti. Iya, betul banget. Oke deh kalau gitu, makasih ya buat Michelle yang udah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!